Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara, masih dalam suasana Natal, saya mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai sejahtera dan sukacita, juga kasih setia Tuhan senantiasa terus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan Sapa Firman hari ini, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang hadir di tengah kehidupan manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, di tengah-tengah kehidupan kami sering kali digiurkan oleh menjadi besar atau menjadi yang terbesar. Namun sering kali justru karena itu kami melakukan langkah yang salah. Kami rindu untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga sebagaimana yang Kau ajarkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu hari ini menuntun kami untuk dapat menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi dasar Sapaan Rohani hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara-saudara, kita sering mendengar the great of all times, baik itu dalam bidang olahraga maupun di dalam bidang yang lain. Nah, seringkali orang terpacu untuk menjadi the greatest di dalam kehidupan, yang terbesar di dalam kehidupannya. Tetapi obsesi ini kemudian dilakukan dengan langkah yang salah. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk menjadi yang terbesar. Itu apa yang terjadi di dunia ini. Namun bagaimana dengan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus mengajar para murid, juga mengajar kita dengan cara yang sangat indah. Ketika para murid bertanya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, yang Tuhan Yesus lakukan kemudian adalah memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Ada apa dengan anak kecil? Saudara-saudara, anak kecil itu punya hati yang tulus. Anak kecil itu percaya penuh dan tidak pernah berpikir negatif terhadap orang lain. Anak kecil itu mempercayakan hidupnya sepenuhnya pada kebaikan orang tuanya, pada kebaikan orang dewasa. Dan itulah yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita. Anak kecil sering dianggap tidak berharga di dalam kehidupan ini. Sering disisihkan dan dianggap sebagai pengganggu, sekalipun mereka ada di dalam ketulusan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak kecil itulah yang kemudian menjadi center, menjadi pusat bagi Tuhan Yesus untuk mengajar kepada para muridnya tentang siapa yang terbesar
di dalam kerajaan sorga. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku, mari di dalam kehidupan kita terus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati sehingga kita dimampukan merendahkan diri. Ketika orang menganggap kita kurang berharga atau tidak berharga, tidak perlu sakit hati. Karena memang kita meniatkan diri untuk merendahkan diri kita. Mari kita percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita menjalani kehidupan ini di dalam ketulusan. Mari kita percaya penuh akan kebaikan Tuhan. Merekalah yang menjadi terbesar di dalam kerajaan sorga. Selamat membangun kehidupan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Salam dan sekali lagi selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023. Tuhan memberkati.